Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024 dan kita bersama-sama akan membahas sebuah topik yang saya beri judul perawatan jiwa. Nah, kita akan mulai, kita awali dengan doa. Bapa, berbicara kepada kami, singkapkan setiap rahasia firman yang terselubung, mampukan kami mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bersyukur menerima kebenaran firman-Mu yang absolut dan pasti memerdekakan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 3 Yohanes, pasal yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan 2 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat 2. Saudaraku yang kekasih, dia berbicara kepada Gaius, semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Roma 12 ayat 2 kita sambung. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Yang dimaksud dengan dunia adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, karakter, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Merubah pola berpikir dengan berpikir seperti yang dikehendak Allah. Apa yang baik dikatakan tadi, itu tertulis juga di dalam Filipi 4 ayat 8. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pada saat kita telah memiliki pola berpikir seperti yang dimaksudkan Alkitab seperti yang tercatat dalam Filipi 4 yang ke-8, dunia akan melihat bahwa karakter baru kita ini menyenangkan Tuhan. Karakter baru ini. Kita meninggalkan yang lama ini, menggantikannya, renew our mind, memperbaiki, memperbaharui pola berpikir ini. Nah, sebelum kita berbicara tentang perawatan jiwa, sebaiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu. Apa definisi Alkitab tentang perawatan jiwa? What is soul care? Perawatan jiwa. Soul care itu apaan sih? Nah, secara umum, perawatan jiwa yang alkitabiah bertujuan untuk memberikan kerangka kerja untuk memenuhi kebutuhan spiritual, emosional individu, serta kesehatan fisik mereka. Membimbing mereka menuju hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan memelihara kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Nah, itu definisinya. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Saya awali seperti ini. Seorang pemuda Kristiani menemui seorang jemaat yang lebih tua dari dirinya sendiri. Dia bertanya, "Bersediakah Anda berdoa supaya saya yang lebih muda menjadi lebih sabar?" Dia memohon ini. Nah, lalu mereka pun berlutut bersama dan pria ini mulai berdoa. Dia berkata seperti ini, "Tuhan, kirimkanlah kesulitan kepada anak muda ini di pagi hari. Kirimkanlah kesulitan padanya juga di siang hari. Kirimkanlah padanya." Ups, sampai di sini pemuda itu memotong. "Bapak, bukan. Bukan kesulitan. Saya meminta kesabaran." Nah, saya tahu, kata Bapak ini. Jawab orang Kristiani yang bijaksana itu. Tetapi melalui kesulitanlah kita belajar untuk bersabar. Bagaimana kamu tahu kamu sabar kalau tidak mengalami kesulitan? Nah, kata ketekunan, endurance dalam bahasa Inggris,
yang terdapat dalam kitab suci. Dapat berarti kemampuan untuk tetap tegar di dalam tekanan kesulitan sehebat apapun tanpa menyerah. Ya, itu kata ketekunan. Artinya tidak menyerah. Kita tetap bertahan, melihat ke depan sesuatu yang ada di balik awan yang gelap itu. Karena pada waktu awan gelap berlalu, matahari bersinar, terlihat kembali. Bukannya berarti pada waktu awan gelap matahari berhenti bersinar. Oh tidak. Waktu awannya menyingkir, circumstances ini bergerak pergi, kita kembali melihat sinar matahari tersebut. John A. Whitmer menulis, hanya orang percaya yang telah menghadapi penderitaan yang mampu membangun ketegaran. Artinya, yang lalu kita berbicara, bisakah kita menemukan meaning atau arti di dalam penderitaan itu? Can we find meaning in the suffering? Can we find meaning in the suffering? Itu akan menentukan nantinya ketegaran kita itu dan cara kita memandang dunia ke depannya. Dan pada akhirnya juga membangun karakternya karena ia dapat menemukan arti dalam penderitaan tersebut yang membawanya kepada ketekunan. Find meaning in the suffering that leads him to endurance. Karena Alkitab mengatakan yang sama. Ketekunan itu menghasilkan ketahanan, ketegaran nantinya. Orang kalau menyerah di dalam penderitaan yang ada, nggak akan bisa maju ke depan. Seorang atlet pelari sakit kram kakinya, kalau dia berhenti dia nggak akan bisa menjadi atlet pelari. Dia harus tahan, harus mampu menggerakkannya, melewati segala penderitaan tersebut, rasa sakit tersebut, agar dia dapat mencapai finish line. Itu penting di dalam hal ini. Nah, ketika Paulus mengajar para jemaat di Roma bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Roma 5 ayat yang ketiga. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan karena yang bersangkutan menemukan arti di dalam kesengsaraan tersebut. Menderita banget pada waktu kita menjalani sebuah proses pendidikan, sekolah, mengambil spesialisasi kedokteran, menderita di dalam hal ini. Tidur kurang, dimaki-maki, apakah kita give up di dalam hal ini, atau kita melihat mimpi itu yang segera akan menjadi kenyataan. Nggak lama kok, ini pun akan berlalu. This too shall pass. Dengan pengertian itu kita bisa melangkah ke depan, bertahan, membuat apa yang diimpikan itu menjadi sebuah kenyataan yang berakhir dengan sukacita. Paulus telah menderita karena dipukul. Pengalamannya sendiri, ia dipenjara, dirajam, dicambuk, karam kapal, penganiayaan-penganiayaan lainnya. Namun, Rasul Paulus tetap tegar dalam imannya dan tidak mundur dari tanggung jawabnya untuk mengabarkan Injil. Dia nggak mundur. Rasul Paulus tidak dapat dihentikan oleh masalah eksternal yang terjadi di luar kontrolnya. Nggak bisa. Tiada sesuatu apapun yang dapat menghentikannya untuk memberitakan kabar baik. Karena ia telah terlebih dahulu mencicipi kebaikan Tuhan, kenikmatan. Mengenal Tuhan itu yang dianggapnya sebuah keberuntungan. Yang lainnya, yang dulu yang aku anggap keberuntungan, ternyata sampah, kotoran. Itu yang lalu kita bicara. Sampah yang tidak berguna. Karena pengenalan kepada Kristus ini jauh lebih mulia, kata Rasul Paulus. Artinya dia menemukan meaning di dalam sufferingnya pada waktu dia dirajam. Dia menemukan meaning pada waktu kapalnya karam. Dia menemukan meaning pada waktu dia ditolak, dihina, dicaci maki, dianiaya. Dia menemukan bahwa mengenal Kristus meskipun penganiayaan yang diterimanya jauh lebih mulia. Itu yang menyebabkan dia bangun. Find the meaning in the suffering. Jika saat kita sedang menghadapi ujian berat, muliakanlah Allah. Karena Allah ada di sana kita menemukan
arti di dalam apa yang sedang Allah proses di dalam kehidupan kita itu sendiri. Di bawah kendali Tuhan ini yang penuh hikmat, maka segala sesuatu yang terjadi pada kita, entah menyenangkan, entah menyakitkan, dirancang untuk membangun karakter yang serupa dengan Kristus. Oleh sebab itulah kita dapat bermegah dalam penderitaan. Kita sering berdoa, jadikanlah aku serupa dengan Kristus. Nah, waktu penderitaan datang, kita marah. Padahal itu doa sendiri. Mungkin kebanyakan orang berdoa, jadikanlah aku serupa dengan Kristus. Wow, setelah dia bangkit, atau waktu dia mengadakan mujizat, memperbanyak roti, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan Lazarus dari kematian, masuk ke dalam perahu, pada waktu angin sedang ribut, menjadi tenang, dan perahu itu mendadak sudah tiba di tempat tujuan. Kita berpikir seperti itu, jadikan aku seperti itu. Paulus berdoa bukan seperti itu. Aku ingin mengenal kebangkitan, tapi juga penderitaannya. Supaya aku menjadi serupa di dalam Kristus itu. Nah, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mengucapkan doa tanpa mengerti apa yang kita ucapkan, karena itu akan terjadi. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan, karena tidak seorang pun yang dapat lepas dari penderitaan sejak manusia gagal melaksanakan perintah Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan karenanya manusia berdosa terhadap Tuhan. Bertahan dalam penderitaan berarti menemukan makna dalam penderitaan itu sendiri. Setiap wanita yang melahirkan anak akan menjalani penderitaan-penderitaan, karena itu tertulis di dalam Alkitab. Setiap orang hidup mengalami penderitaan-penderitaan untuk menghasilkan uang sebagai biaya hidup. Nggak ada yang tidak di dalam hal ini. Dan pada akhirnya melalui sakit penyakit apapun, manusia akan menutup mata untuk selama-lamanya dan menikmati kehidupan kekal, entah di surga bagi yang mereka percaya kepada Kristus, atau di neraka bagi mereka yang menolak Kristus. Ada dua pilihan cuma. Nah, dapatkah kita menemukan arti di dalam penderitaan yang kita alami sementara kita hidup di dunia ini? Pada saat kita menemukan arti dalam penderitaan yang kita alami, maka dengan penuh semangat kita akan memilih untuk tetap hidup, karena dengan menemukan makna penderitaan, kita akan melihat nilai dan indahnya kehidupan itu. Orang yang senantiasa menantikan Tuhan tidak akan dihancurkan oleh beban kesulitan, beban penderitaan apapun. Saya ulang. Orang yang senantiasa menantikan Tuhan tidak akan pernah dihancurkan oleh beban kesulitan atau beban penderitaan apapun juga. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia menunggu pertolongan Tuhan. Dia memegang janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Yang harus kita ingat adalah setiap penderitaan yang kita alami menyebabkan ada bagian dari jiwa kita yang terlepas, pecah, atau tergores alias terluka. Namun setiap bagian jiwa kita yang terlepas, pecah, terluka atau tergores ini harus kita kumpulkan. Dan tidak ada satupun yang boleh terhilang. Karena tanpa potongan-potongan ini, tanpa fragmen-fragmen ini terkumpul kembali, kita tidak pernah dapat menjadi manusia yang sempurna. Masa lampau yang sulit, masa lampau yang gelap, ditambah dengan masa hari ini, membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Nggak dapat dipisahkan. Untuk dapat mengumpulkan potongan jiwa yang terluka ini, jiwa ini perlu disembuhkan. Dan karena itu memori yang disembuhkan bukanlah memori yang terhapus. Yang lalu kita sudah belajar tentang ini. Deleted, healed memory is not deleted memory. Memori yang sudah disembuhkan, healed memory, bukanlah memori yang terhapus, not deleted memory. Karena pola pandang kita berubah sesuai dengan Roma 12 ayat kedua tadi. Pada saat memori kita telah mengalami kesembuhan,
healed, manusia seutuhnya kita akan dapat terlihat jelas di dalam hal ini karena kejadian masa lampau yang menyakitkan, yang gelap, yang telah kita jalani akan kita lihat kembali dengan pola berpikir yang berbeda. Renewing of your mind, memperbarui pola pikir seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 adalah cara yang terbaik untuk menjadi sembuh. Karena mengampuni, saya ulang, mengampuni apa yang tidak bisa kita lupakan justru menciptakan cara baru untuk mengingat. Inilah renewing of your mind itu. Ya. Jadi Roma 12 ayat 2 ini memegang peranan penting. Cara terbaik untuk menjadi sembuh karena mengampuni apa yang tidak bisa kita lupakan, menciptakan cara baru untuk mengingat. Inilah renewing of your mind yang sesungguhnya itu. Ya. Forgiving what we cannot forget, created a new way of remembering. Ini penting. Kita masukkan ke dalam alam pikiran kita. Karena mau merubah pola berpikir disarankan Alkitab, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2, salahkah kita jika kita memakai teknik psikologi untuk merubah pola pikir kita? Dianjurkan kok kita hanya memakai tekniknya aja. Apakah salah? Bukankah dengan mengenal kebenaran yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 ini, kita dapat melihat psikologi dari kacamata Alkitab? Dari awal saya mengatakan, saya memandang psikologi dari kacamata Alkitab. Tidak sebaliknya. Saya tidak pernah memandang Alkitab dari sisi psikologi. Nggak pernah. Jika terjadi kontradiksi, saya memegang Alkitab karena itu adalah kebenaran absolut. Yang pasti, merubah pola pikir kita akan memerdekakan kita. Sebuah win-win solution, bukan? Apa itu perawatan jiwa? Kita tahu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Perhatikan susunannya itu. Roh, jiwa, tubuh. Jangan dibalik. Keadaan ini memang acak-acakan pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Tubuh bisa yang pertama atau jiwa bisa yang pertama. Tapi pada aslinya adalah roh, kedudukan paling tinggi, jiwa, dan tubuh. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa ini acak-acakan. Dan kemudian pada waktu manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus reset ini kembali. Sehingga bagi orang Kristen, kedudukan yang pertama itu adalah roh kembali. Manusia rohani. Roh, jiwa, dan tubuh. Meskipun manusia merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan antara roh, jiwa, dan tubuh ini, pembagian ini merupakan cara yang berguna untuk merujuk pada 3 komponen utama keberadaan manusia. Pembedaan ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sangat membantu. Meskipun ada beberapa perdebatan mengenai keterpisahan antara roh dan jiwa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengapa ini penting. Beberapa teolog lebih suka melihat manusia hanya sebagai makhluk material dan imaterial saja, tanpa adanya perbedaan yang tegas yang memastikan adanya perbedaan antara roh dan jiwa. Bisa jadi sisi non-materi artinya roh, jiwa juga non-materi. Bisa jadi sisi non-materi, roh, hanya memiliki aspek kejiwaan dan aspek spiritual. Bukannya dua hal yang terpisah. Ada para teolog yang berpandangan seperti gini. Materi dan non-materi dijadikan satu antara roh. Tubuh ini dia tidak bisa pisahkan. Dan tidak mengenal ada faktor yang ketiga, jiwa, di dalam hal ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23 secara eksplisit menjelaskan adanya suatu pemisahan antara roh, jiwa, dan tubuh, tapi satu, tidak terpisahkan. Berfungsi 3 macam di dalam hal ini. Ya, mereka memiliki fungsi masing-masing. Tubuh, meskipun sangat sederhana, merupakan bagian yang paling mudah dipahami manusia. Dan perawatan tubuh juga lugas dan mudah dipahami. Perhatikan ya, tubuh memerlukan perawatan juga. Mudah dipahami di dalam hal ini.
Karena materi dapat dilihat, dapat diraba. Mata kemasukan debu sakit. Kita mencuci mata tersebut dengan air. Kita memasukkan obat tetes dan sebagainya. Ya, roh dapat diartikan sebagai bagian non-materi dari manusia yang memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan juga adalah roh. Manusia memiliki roh. Jadi manusia itu berhubungan dengan Tuhan melalui roh mereka. Seseorang maksudnya, di luar Kristus mati secara rohani dan tidak mampu menanggapi Allah dengan cara yang tepat. Tertulis dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 6. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Jiwa merupakan bagian non-materi dari diri manusia yang mampu memberi respon terhadap orang lain. Kita menggunakan jiwa dalam berkomunikasi. Dalam bahasa Yunani, kata jiwa adalah jiwa yang darinya kita mendapatkan perkataan psikologi. Jiwa memiliki 3 komponen utama sesuai dengan 1 Tesalonika 5:23 ada jiwa tadi. Nah, jiwa ini memiliki 3 komponen, yaitu will, dalam bahasa Indonesia disebut kehendak, emotion, yang disebut emosi, dan mind, pikiran. Lihat, jiwa, soul, terdiri dari 3 komponen. Will, kehendak, emotion, emosi, mind, pikiran. Ya. Dan karena itu jiwa melibatkan kehendak, emosi, dan pikiran. Pada saat manusia diciptakan, Allah memberikan free will, yaitu kebebasan berkehendak di dalam will yang ditaruh di dalam jiwa manusia tersebut. Atau kehendak itu sendiri. Manusia bebas berkehendak. Boleh memilih Tuhan, boleh menolak Tuhan. Cinta tidak dapat dipaksakan. Kebebasan berkehendak itu sendiri ditentukan oleh nilai hidup yang dianut, yang memegang peranan penting dalam membuat keputusan dalam berkehendak. Nah, kalau kita mempunyai nilai kehidupan di mana kita memandang ada kehidupan lain di balik lubang kubur, kehidupan kekal entah di neraka entah di surga, jika kita memiliki nilai kehidupan yang baik dan benar, mengerti tentang sisi Alkitab, bahwa kita dapat menentukan masa depan dalam kekekalan surga atau neraka ini saat kita hidup, maka kita akan mengambil keputusan yang tepat dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jaminan itu terjadi bahwa kita akan hidup kekal bersama Tuhan. Namun jika kita menggunakan free will kita, karena kita memiliki nilai kehidupan yang salah, kita tidak percaya akan adanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, kita menolak pribadi ini. Jika kita menolak Kristus yang adalah satu-satunya sumber kebenaran, kita tidak pernah lagi dapat bertemu dengan sumber kebenaran yang lain, karena tidak ada. Karena itu kita akan mendarat di neraka. Kenapa? Karena kita mengambil keputusan berdasarkan free will kita yang ditentukan oleh nilai kehidupan yang kita anut. Value of life-nya di dalam hal ini. Tentang value of life ini sudah pernah kita bicarakan juga di masa lampau. Dengan jiwa ini, Allah memberi kemampuan kepada kita untuk berhubungan dengan orang lain dan membentuk ikatan friendship. Ingat sekali lagi ya, kebebasan berkehendak itu sendiri ditentukan oleh nilai hidup atau value of life yang kita anut, yang memegang peranan penting dalam membuat keputusan dalam berkehendak. Dengan siapa kita bersahabat? Kita menggunakan free will kita yang ditentukan oleh nilai kehidupan kita. Apakah kita menjalankan nilai kehidupan kita ini tanpa kompromi? Tergantung kepada kita. Jiwa kita lah yang merespon keindahan dan cita-cita luhur ini. Orang dengan jiwa yang sehat mampu berhubungan atau membentuk hubungan yang bermakna karena ia memiliki nilai kehidupan atau value of life yang bermakna, value of life yang baik, value of life yang berguna.
yang bermoral. Dan orang dengan jiwa yang tidak sehat akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Perawatan jiwa adalah perhatian yang kita berikan untuk menyembuhkan jiwa yang terluka atau memelihara kesehatan jiwa agar jiwa tetap dalam keadaan sehat. Karena jiwa yang terganggu akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil, karena nilai kehidupan kita pun akan dipengaruhi oleh latar belakang kita. Sangat di dalam hal ini. Dalam konteks Kristen, perawatan jiwa sering dikaitkan dengan mencari bantuan untuk mengatasi godaan, melawan kecanduan, dan berdamai dengan Tuhan. Saya katakan pada titik ini merupakan saat yang tepat. Mengalami kesembuhan tersebut sangat tidak nyaman karena kita mengorek masa lampau yang baik. Tetapi menjadi lebih tidak nyaman lagi di masa yang akan datang jika kita menolak untuk menjadi sembuh. Pada titik ini akan sangat berguna untuk membedakan roh dan jiwa. Manusia yang tidak mengenal Tuhan, tadi saya katakan, dalam pribadi Yesus Kristus, mati secara rohani, dan Roh Kudus yang membangkitkan roh manusia yang mati ini dengan bertobat, dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. So the Holy Spirit is the one that quicken the dead spiritual life. Roh yang mati ini. Dosa dan kematian rohani mempengaruhi keputusan pribadi. Orang yang moralnya jelek, pikirannya akan bergantung kepada jeleknya moral berpikir ini dalam mengambil keputusan. Tubuh kita merasakan dampak dosa. Begitu pula jiwa kita. Lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana wanita dan anak-anak diperlakukan. Moralnya jelek. Nilai hidupnya jelek. Orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut terhadap Bani Israel melakukan tindakan-tindakan kejahatan karena mereka tidak memiliki nilai kehidupan yang baik. Itu sebabnya. Begitu pula jiwa kita. Jika jiwa kita ini sehat, dan jika kita memiliki nilai kehidupan yang baik, hidup kita sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kehidupan ini yang pada saatnya membantu kita dalam mengambil keputusan-keputusan dalam menjalani roda kehidupan ini. Beberapa orang memiliki jiwa yang lebih sehat dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya, sehingga lebih mampu memiliki hubungan yang sehat. Jika seseorang dengan jiwa yang tidak sehat mengikuti konseling atau bahkan menjalani pengobatan psikologi, dia mungkin dapat melakukan perubahan yang akan meningkatkan hubungan pribadi dan tingkat keberfungsiannya dalam masyarakat. Dapat, tapi bukan berarti rohnya diselamatkan. Tidak, hanya bagian jiwa. Ini bagian daripada psikologi yang tidak ada sangkutannya dengan roh. Namun, peningkatan jiwa ini dalam hal fungsinya tidak akan mengubah nasib kekal seseorang. Juga tidak akan memberinya kehidupan rohani. Psikologi tidak dapat menyelamatkan orang karena psikologi itu bukanlah agama. Demikian pula, seseorang yang telah hidup secara rohani di dalam Kristus mungkin masih mempunyai jiwa yang rusak dan mungkin membutuhkan perawatan jiwa. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation. Kerjakanlah keselamatanmu. Dia memberi contoh, kalau dulu mencuri, bukan otomatis hilang setelah menjadi Kristen, tapi kerjakan, artinya berhenti mencuri. Mulai bekerja, hasilkan uang dengan keringatmu sendiri, mulai bantu orang-orang yang kurang beruntung. Ada sebuah progres. Ini taktik psikologi juga, bukan? Tercatat dalam Alkitab. Beberapa orang percaya harus bekerja keras dan lama berjuang untuk mengatasi kebiasaan buruk dan pola kehidupan yang merusak. Ini yang waktu lalu saya katakan, learn to unlearn the bad behavior. Berusaha meninggalkan, melupakan kebiasaan buruk yang telah pernah dipelajari dan mendarah daging ini. Bukan sesuatu yang mudah. Banyak kali orang menolak, menutup diri
untuk merubah ini. Karena itu yang dipelajari dari orang tua. Kebudayaan memegang peranan penting. Tapi harus berani kita melangkah keluar daripada hal demikian. Perjuangan seperti itu seringkali berkelanjutan. Berlanjut sepanjang hidup mereka. Karena itulah Rasul Paulus berkata, apa yang baik yang ingin aku lakukan, tidak aku lakukan, yang jahat yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. What a wretched man that I am. Manusia celaka aku, katanya. Siapa yang akan dapat membebaskan aku dari tubuh yang fana ini? Dia jawab sendiri. Yesus Kristus. Banyak orang yang berbicara tentang kehidupan spiritual atau spiritualitas. Sebenarnya berbicara tentang kapasitas jiwa yang menakjubkan. Terlepas dari hubungan mereka dengan Tuhan. Terkadang hal ini disebut sebagai kapasitas kehidupan batin. Kehidupan batin manusia. Orang-orang ini sering berbicara tentang penghargaan terhadap keindahan dan tentang keajaiban-keajaiban, serta kualitas seperti kejujuran, keterbukaan, kebaikan yang kondusif untuk membentuk hubungan otentik dengan orang lain. Ini bagian daripada jiwa yang dapat dipelajari, ada di dalam tata kebudayaan kita di Indonesia juga ada. Sopan, sopan santun, tunduk, sungkem, hal-hal yang seperti demikian. Orang Jepang kita lihat, tunduknya tidak karuan-karuan. Tapi apakah pendudukan ini kehormatan moral yang mereka tunjukkan, yang terikat di dalam kebudayaan mereka dapat menyelamatkan mereka? Tidak. Dua hal yang terpisah, bukan, antara roh dan jiwa. Mereka berbicara tentang ketenangan, inspirasi, dan kepercayaan diri. Meskipun hal ini dapat dicapai dalam beberapa hal, tanpa hubungan dengan Tuhan, hanya dengan melalui pembelajaran sains dalam ilmu psikologi, obat terbaik untuk jiwa yang tidak sehat adalah jiwa yang sehat. Yang dimaksud adalah roh, yaitu roh yang dibangkitkan oleh Roh Kudus melalui kepercayaan kepada Kristus, melalui iman kepada Kristus. Alkitab misalnya dalam Filipi 4 ayat ke-8 mengajak umat Tuhan secara aktif dan proaktif memikirkan perkara-perkara yang berasal dari atas. Dengan demikian Filipi 4 ayat ke-8 mengajak umat Tuhan secara aktif dan proaktif untuk mengubah pola pikir mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 nanti dapat dibaca dimulai dengan perkataan, pada akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah segala sesuatu yang baik yang berasal dari atas. Pada akhirnya, kenapa dikatakan pada akhirnya? Segala sesuatu yang telah diusahakan oleh manusia ini tidak bermanfaat. Hei, kembali kepada Tuhan itu. Kembali kepada firman-Nya. Pikirkan tentang segala sesuatu yang berasal dari Allah yang berada di atas, yang memberikan yang terbaik kepada kita. Pikirkan, perkataan pikirkan, kata kerja, aktif. Kita mengambil waktu secara aktif memikirkan segala sesuatu yang baik ini dan bermoral. Banyak orang dalam budaya populer yang salah berasumsi bahwa kebutuhan terbesar umat manusia hanyalah perawatan jiwa. Dan perawatan rohani atau spiritual hanyalah alat untuk mencapai kedamaian batin dan kesehatan di alam jiwa. Ini asumsi orang-orang di luar Tuhan. Bagi kita orang Kristen, kita tahu itu tidak benar. Bahwa perawatan roh juga memiliki kebutuhan yang tertinggi, terpenting. Karena tanpa roh yang dihidupkan kembali dalam iman kepada Yesus Kristus, tanpa percaya kepada Yesus Kristus, jiwa yang sehat pun tidak dapat mengantar kita ke dalam kerajaan surga. Hanya roh yang dihidupkan kembali, lahir kembali di dalam Yesus Kristus karena beriman kepada anak Allah inilah yang dapat membawa roh manusia tersebut ke dalam kekekalan di surga. Sebenarnya, seorang psikolog yang baik dan bermutu, yaitu dia yang mampu melihat ilmu pengetahuan psikologi, the science of psychology, dari kacamata Alkitab dan menjadikannya standar dalam segala hal.
buku Thomas More, Care of the Soul. Buku ini berjudul Care of the Soul, ditulis oleh Thomas More. Telah menjadi buku yang terlaris dalam 42 tahun terakhir. Laris banget buku ini. Dari bagian belakang edisi peringatan 25, pada waktu edisi peringatan cetakan yang ke-25, pada waktu itu Thomas More menuliskan, ia menjanjikan untuk memperdalam dan memperluas perspektif pembaca mengenai pengalaman hidupnya sendiri. Moore memanfaatkan kehidupannya sendiri sebagai seorang terapis yang mempraktekkan perawatan jiwa, serta studinya tentang agama-agama di dunia dan karyanya di bidang musik dan seni untuk menciptakan panduan inspiratif yang mengkaji hubungan antara spiritualitas dan permasalahan individu dan masyarakat. Ya. Sebaiknya kita mengajar dari apa yang kita sendiri lakukan di dalam hal ini. Itu penting. Dalam buku ini, kebenaran spiritual yang ditawarkan sebenarnya adalah kebenaran inspiratif yang diambil dari agama-agama dunia dan bukanlah Alkitab yang merupakan firman Tuhan yang sempurna tanpa cacat dan celah. Sayangnya di sana. Jika seseorang mengikuti nasihat yang diberikan oleh Thomas More dalam bukunya yang berjudul Care of the Soul tadi, jiwa orang tersebut mungkin memang bisa menjadi lebih sehat, namun rohnya akan tetap mati jika terpisah dari Kristus. Seperti halnya pola makan dan olahraga yang baik akan memperbaiki tubuh tanpa melakukan apapun untuk kesehatan roh dan jiwa. Kesehatan jasmani. Ya, tidak mempengaruhi jiwa dan roh. Padahal Allah menciptakan roh dengan kedudukan yang tertinggi. Karena itu perawatan roh di dalam Yesus Kristus melalui firman yang hidup menduduki tempat yang teratas. Oleh karena itu buku More secara tepat diberi judul Care of the Soul. Karena meskipun berfokus pada jiwa, buku tersebut tidak akan membantu seseorang mencapai kehidupan kekal karena berada di luar Kristus. Beberapa pelayanan mempraktekkan perawatan jiwa berdasarkan dasar Alkitabiah, berdasarkan dasar Alkitab, pengajaran-pengajaran Alkitab. Salah satu pelayanan tersebut yang disebut perawatan jiwa didedikasikan untuk membantu umat Kristiani mengembangkan jiwa yang sehat. 7 pilar yang diusung oleh organisasi ini adalah doa. Ini organisasi Kristen tentang perawatan jiwa. Dia katakan yang penting itu ada 7 pilarnya. Pertama doa katanya. Yang kedua penggunaan Alkitab, kitab suci. Yang ketiga menyelidiki kebutuhan jiwa, pencarian jiwa. Ya, kerinduan jiwa, kehausan jiwa ini kepada kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, kesederhanaan. Yesus pun hidup dalam kesederhanaan, lahir dalam kesederhanaan. Yang kelima, kesendirian, keheningan, bersekutu dengan Tuhan. Mengambil waktu sendiri Yesus melakukan untuk bergumul dalam doa, bersekutu dengan Bapaknya. Yang keenam, persahabatan spiritual. Jadi berkumpul dengan orang-orang seiman, membicarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan membuat jurnal-jurnal dari meditasi kita, dari apa yang kita pelajari, saat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuat catatan-catatan. Pilar-pilar ini mirip dengan apa yang orang lain sebut sebagai disiplin spiritual atau disiplin rohani. Merawat jiwa, sebagaimana juga merawat tubuh, dapat bersifat alkitabiah atau tidak alkitabiah. Para ibu suka merawat kecantikan, suka merawat tubuh, tapi apakah juga merawat jiwa dan rohnya? Ini penting. Ada keseimbangan di sana. Umat Kristen harus menghindari, saya katakan sekali lagi, umat Kristen harus menghindari
praktek perawatan jiwa apapun yang tidak alkitabiah. Contohnya apa? Melakukan transcendental meditation. Transcendental meditation atau TM disingkat, sering kita dengar tentang ini, adalah sebuah teknik meditasi yang dilakukan dengan mengulangi mantra-mantra dalam hati tanpa bersuara. Fokus teknik meditasi transcendental ini adalah bertujuan untuk menenangkan tubuh yang bersangkutan. Meditasi transcendental ini dikembangkan oleh Maharishi Mahesh Yogi dan dinamai demikian untuk memisahkannya dari agama Hindu atau praktek keagamaan lainnya. Dan hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang mempraktekkan di mana roh yang keluar jalan-jalan dan sebagainya. Hal-hal yang salah, yang tidak sejalan dengan pengertian-pengertian Alkitab. Untuk apa kita belajar sesuatu keterangan seperti demikian, tapi kita memasukkan roh-roh jahat ke dalam kehidupan kita? Tuhan peduli pada manusia seutuhnya. Dan perawatan jiwa bisa menjadi pelayanan yang valid kepada orang lain. Kita melayani Allah, sumber segala penghiburan yang menghibur kita dalam segala kesusahan kita, sehingga kita dapat menghibur mereka yang berada dalam kesusahan apapun dengan penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah. Ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Tuhan ingin mengubah kita dan memperbarui alam pikiran kita. Pikiran kita ini, Roma 12 ayat 2 tadi. Surat singkat Yohanes kepada Gaius dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 tadi mengungkapkan kepedulian Yohanes ini terhadap kesehatan Gaius. Saudaraku yang kekasih, katanya, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kesehatan jiwa ini dipentingkan juga. Apakah terlalu stres ya? Apakah dia hidup dalam ketakutan? Apakah dia hidup dalam keterlukaan akibat ditolak? Ketertolakan. Mungkin perlu kita bicarakan juga ini suatu saat. Meskipun istilah perawatan jiwa tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab, Yohanes tentu saja terlibat dalam bentuk perawatan jiwa saat ia melayani tubuh Kristus. Gaius misalnya, yang kepadanya ia menulis surat secara pribadi. Bagaimana psikologi bekerja dengan konseling Kristen? Bagaimana caranya? Teknik psikologi yang begitu banyaknya dapat kita pakai dalam melayani orang-orang Kristen dengan teknik Alkitab yang membaur dengan teknik psikologi. Teknik psikologinya kita ambil, tapi kebenaran firman Tuhan diaplikasikan kepada teknik. Yang sudah barang tentu harus sejalan dengan kebenaran Alkitab. Di luar kebenaran Alkitab, kita tidak dapat melakukan itu. Psikologi dan kekristenan seringkali bertentangan. Seringkali, tidak seharusnya begitu. Beberapa pihak mempromosikan psikologi sebagai jawaban lengkap terhadap kondisi manusia dan kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya berbicara juga dengan pendeta-pendeta yang percaya, karena ini nggak perlu Alkitab, hanya psikologi. Bapak, psikologi tidak dapat menghantarkan engkau kepada kehidupan kekal, karena psikologi bukan agama. Beberapa psikologi menganggap iman kepada Tuhan sebagai ilusi yang diciptakan sebagai semacam mekanisme penanggulangan, coping mechanism, sebagai reaksi terhadap gagasan-gagasan yang tidak alkitabiah ini. Beberapa orang Kristen mengabaikan semua ilmu psikologi. Banyak yang ekstrem dalam ilmu psikologi dan ekstrem dalam ketuhanan juga, sebagai seorang teolog, sebagai seorang hamba Tuhan. Segala sesuatu yang ekstrem tidak baik. Kita harus ada balansnya. Namun tidak keluar daripada jalur Alkitab. Beberapa orang takut menggunakan psikologi sebagai ilmu pengetahuan untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan emosional atau gangguan psikologis. Percaya
bahwa psikologi terlalu subjektif dan bahwa masalah manusia lebih baik ditangani secara spiritual. Takut mereka menggunakan taktik-taktik atau teknik psikologi. Beberapa orang Kristen, terutama mereka yang terlibat dalam konseling Alkitabiah, percaya bahwa Alkitab berisi semua hal yang diperlukan untuk mengatasi masalah apapun, baik psikologis atau lainnya. Psikologi tidak diperlukan menurut mereka karena hanya Alkitab yang merupakan pedoman hidup kita. Demikian paling tidak pola pikir beberapa orang Kristen ini. Saya dapat katakan ini salah. Karena berapa banyak orang yang bunuh diri. Karena para hamba Tuhan ini tidak mengerti ilmu konseling. Pada waktu orang mengungkapkan life is not worth the living. Pastor, saya bosan hidup, saya tidak ingin hidup lagi. Saya memikirkan tentang bunuh diri dengan menembakkan diri saya. Pendetanya terburu-buru memberikan kuliah, memberikan ceramah tentang neraka dan sebagainya. Orang itu juga tahu kebenaran Alkitab. Persoalannya, jika orang tersebut datang kepada Anda, dia ingin mendapatkan sebuah perhatian khusus, empati untuk mengerti jeritan jiwanya. Itu jeritan jiwanya yang harus ditangkap dan harus diresponi, bukan dengan memberikan kuliah yang berjilid-jilid. Orang ini end up dengan membunuh dirinya. Berapa banyak? Bahkan termasuk anak-anak pendeta yang membunuh diri di dalam hal ini. Karena itu saya ada dalam perjalanan sebagai seorang konselor, bukan dalam bidang medis sebagai dokter medis, tapi juga dokter psikolog. Saya melihat kebenaran-kebenaran ini terjadi di lapangan. Saya mengerti teologi juga. Jadi saya mengambil kesimpulan di dalam hal ini, kita harus memberikan telinga yang baik karena Alkitab menganjurkan itu cepat mendengar. Lambat berkata-kata. Ngapain beri kuliah orang yang ingin bunuh diri? Dengarkan mereka. Rasakan rasa sakit mereka dengan empati yang kita miliki. Berbicara dengan mereka tentang kesulitan mereka. Dengarkan mereka dengan baik. Banyak rencana bunuh diri ini digagalkan melalui perhatian yang kita berikan. Di satu sisi, kita memiliki umat Kristiani yang percaya bahwa pergumulan seseorang pada dasarnya bersifat spiritual dan hanya Tuhan yang dapat menyembuhkannya. Dan di sisi lain, para psikolog sekuler menyatakan bahwa semua pergumulan adalah gangguan biologis atau perkembangan yang dapat diperbaiki oleh manusia sendiri. Terlepas dari polarisasi ini, psikologi dan konseling Alkitabiah tidak perlu bertentangan, tapi dapat saling mengisi kekurangan masing-masing. Psikologi dan konseling Alkitabiah dapat berjalan bergandengan tangan, dapat berjalan bersama-sama. Penting untuk menyadari bahwa psikologi tidaklah monolitik, dalam arti tidak kaku. Ada banyak teori psikologi yang berbeda. Bahkan ada yang bertentangan dengan teori lainnya. Konsep sifat manusia, perjuangan hidup, kesehatan, dan modalitas pengobatan dalam psikologi mencakup spektrum yang luas. Kita perlu juga mengerti latar belakang orang tersebut, sehingga kita dapat mengaplikasikan teori psikologi yang baik di dalam kehidupan mereka dari sisi sains. Mayoritas konselor dan psikolog saat ini berpraktek secara eklektik maksud saya, secara eklektik dalam arti tidak berpegang pada satu cara, satu gaya, atau satu ide saja. Saya juga tidak, tapi saya mengkombinasi. Mereka tidak sepenuhnya menganut aliran Freudian atau Jungian, namun menguasai beberapa teori dan menggunakan bagian-bagian teori yang berbeda untuk menyajikan isu-isu yang berbeda. Saya juga lakukan ini. Saya sering menggunakan cognitive behavioral therapy yang saya kombinasikan dengan teori-teori yang lain yang dapat menguntungkan orang-orang yang dilayani. Misalnya, seorang konselor mungkin tertarik pada teori
eksistensial ketika memberikan konseling untuk orang yang sedang bersedih, orang yang sedang grieving akibat kehilangan orang yang dikasihi. Namun membawa teori perilaku kognitif ketika memberikan konseling tentang masalah perilaku. Kalau masalah perilaku dia berikan kognitif, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dan waktu orang sedih dia dapat memberikan teori atau mengambil dari sisi eksistensial tentang keberadaan manusia. Apapun dapat kita lakukan yang dapat menguntungkan klien. Dengan kata lain, seorang konselor dapat memilih sendiri apa yang menurutnya paling membantu dan bermanfaat bagi kliennya. Tentang hal itu telah pernah saya bicarakan, pengalaman bagaimana saya menghadapi orang yang betul-betul menderita, membutuhkan 10 bulan untuk dapat memecahkan keheningan di dalam ruang konseling. Seorang psikolog bebas menggunakan teknik tertentu yang berpusat pada orang tanpa menerima teori mengenai aktualisasi diri. Merupakan hal yang umum untuk mengerjakan satu atau dua teori utama dan menggunakan berbagai teknik dari berbagai teori. Tergantung pada orang yang dilayani dan latar belakang mereka, masalah mereka. Konselor Kristen seringkali mengadopsi sebagian teori psikologi tertentu, namun mereka tidak menganut filosofi mendasar apapun yang menyangkal Tuhan atau kebenaran Alkitab. Tidak. Intinya, konselor Kristen menggunakan psikologi sebagai sarana, psikologi sebagai alat. Namun mereka tidak memandangnya sebagai kebenaran mutlak. Oh tidak, sains tidak mutlak. Alkitab yang mutlak benar. Jadi jika terjadi pertentangan, saya pribadi memegang Alkitab, bukan psikologi. Psikologi bukanlah agama. Saya ulang, psikologi bukanlah agama yang bersaing. Namun sebuah bidang studi yang benar-benar dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan lebih mendalam tentang keberadaan manusia, tentang kejiwaan manusia, dan oleh karena itu dapat menerima keberadaan manusia dan iman mereka tentang Tuhan sebagai pencipta, juru selamat dan penyembuh. Karena mengerti jiwa manusia dapat juga menerima apa yang dipercayai oleh jiwa ini dalam bentuk iman mereka. Seringkali terjadi di dalam ruang konseling, safe room kita katakan. Jika mereka ingin berbicara tentang iman mereka, kita akan mengikuti alur tersebut. Psikologi mengerti tentang hal ini, bukan hal yang bertentangan. Konseling notetik artinya apa? Konseling notetik itu adalah konseling Alkitabiah, adalah suatu bentuk konseling yang hanya, saya garis bawahi, hanya mengandalkan kitab suci dan kuasa Roh Kudus untuk mencapai hasil. Kita bicarakan ini segera. Daripada mempromosikan teori psikologis apapun, para konselor notetis ini menyatakan bahwa kitab suci cukup untuk mengatasi semua kesulitan manusia. Tentu saja Alkitab berbicara tentang kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Firman itu penuh kuasa. 2 Timotius 3, 16, 17. Ibrani 4 ayat 12. Yesaya 55 ayat yang 11. Bahwa Allah mengerti masa depan kita. Dan memungkinkan orang kudus untuk diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap pekerjaan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Ditambah lagi, Tuhan adalah penyembuh utama kita. Keluaran 15 ayat 26. Matius 8 ayat 17. Namun, ini pengertian daripada notetik ini ya. Pegang Alkitab, nggak boleh yang lain. Bahkan ada berkata psikologi adalah ilmu setan. Ada yang seperti itu. Menyulitkan saya di lapangan. Namun, orang yang berpikir seperti ini semuanya hanya Alkitab. Berkali-kali saya berdiskusi dengan mereka. Dengarkan ini baik-baik. Menarik untuk dicatat bahwa mereka yang menganggap konseling hanya berdasarkan Alkitab dan tidak boleh terjadi di luar Alkitab, tidak serta-merta menganggap bahwa perawatan medis hanya berdasarkan Alkitab atau pendidikan hanya berdasarkan Alkitab saja. Pertanyaannya adalah bagian kehidupan manakah yang harus dipimpin hanya oleh kitab suci dan aspek apa saja yang dapat diinformasikan melalui pengajaran sekuler.
In a nutshell yang lalu saya berkata, Anda sakit mata, Anda ke dokter mata. Anda sakit usus buntu, Anda ke dokter bedah. Anda sakit gigi, Anda ke dokter gigi. Anda mempergunakan dunia medis, bukan Alkitab. Marilah kita berdoa saja. Enggak. Sesuai dengan kebutuhan Anda untuk perawatan jiwa, untuk perawatan tubuh Anda. Sakit mata ke dokter mata, sakit gigi ke dokter gigi. Sakit usus buntu ke dokter bedah. Kenapa Anda yang jiwanya terganggu tidak boleh pergi ke dokter psikiater atau psikolog? Tuhan menciptakan manusia atas 3 komponen tadi kita pelajari. 1 Tesalonika 5:23, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari will, saya katakan tadi kehendak, emotion atau emosi, dan mind, pikiran. Yang oleh Alkitab dalam Roma 12:2 dianjurkan untuk merubah pola berpikir ini. Supaya kita terlepas dari pengaruh masa lampau. Atau terlepas daripada pengaruh rejection dan sebagainya. Tuhan menciptakan manusia dan memberikan mereka kemampuan untuk menggunakan alam pikiran mereka untuk belajar apapun yang ingin mereka pelajari tanpa batas, kebebasan berkehendak untuk belajar apa saja. Karena itu kita melihat adanya orang-orang dengan gelar insinyur dalam berbagai bidang mereka, ahli ekonomi, ahli kesehatan yang terdiri daripada dokter, perawat, terapis, dan lain-lain sebagainya. Di antara dokter juga ada bermacam-macam keahlian seperti ahli bedah, ahli penyakit dalam, ahli bius, ahli penyakit jiwa, psikiater, psikolog, dan lain-lain sebagainya. Ada di dalam hal ini. Tersedia. Kenapa kita harus membatasi pekerjaan Tuhan yang telah menciptakan semuanya ini? Kalau dokter jiwa itu tidak boleh hadir, kenapa Tuhan menciptakan jiwa? Kerusakan pada tubuh kita hadapi dengan dokter medis. Kenapa kesehatan jiwa kita tidak boleh menggunakan orang yang mengerti dalam bidang? Kalau roh kita yang sesat, roh kita yang rusak, hidup kita amburadul, mati secara rohani, itu diperadabkan dengan rohani. Yang lalu kita belajar. Mana didatangkan untuk mencukupi kebutuhan fisik yang lapar, perut yang lapar. Roti hidup yang turun dari surga untuk memenuhi kebutuhan spiritual, membawa manusia kepada kehidupan kekal. Spiritual harus dipenuhi dengan spiritual. Fisik harus dipenuhi dengan fisik. Harus kita bedakan secara nyata. Mereka dapat membantu manusia untuk menangani masalah kesehatan dengan mempergunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki sesuai dengan bidang masing-masing. Jika seseorang oke untuk mengunjungi dokter sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, seperti ahli bedah untuk mengoperasi usus buntu, dokter mata untuk mengoperasi mata katarak, mengapa tidak oke bagi seseorang untuk meminta bantuan dari seorang dokter ahli jiwa, seorang psikiatris atau psikologis, psikolog tentang masalah kejiwaan yang dalamnya? Kenapa tidak? Jika untuk urusan usus buntu diperlukan, saya ulang, jika untuk urusan usus buntu tidak diperlukan konseling alkitabiah untuk menyembuhkannya, tapi ahli bedah, dan bukan hanya berdoa saja. Seharusnya juga oke untuk mengizinkan seseorang dengan gangguan jiwa akibat terluka untuk menemui seorang konselor yang ahli dalam bidang. Tuhan bukan hanya menciptakan dokter ahli bedah, dokter ahli bius, dokter mata sebagai penyambung tangannya, tapi juga psikiatris, dan psikolog. Paulus berbicara tentang menjadi segalanya bagi semua orang demi penginjilan. 1 Korintus 9 ayat 19-23. Ketika orang mencari pengobatan psikologis, mungkin ada gunanya bagi orang Kristen untuk menggunakan teori-teori psikologis yang dikoreksi oleh kebenaran Alkitab. Saya menggunakan Alkitab tanpa menyebutkan ayat-ayat. Buku orang berhikmat saya menggunakan kata-kata seperti demikian. Yang pernah saya baca dan saya pelajari mengatakan, kita nggak perlu mengatakan ayat sekian nggak perlu. Kita dapat diam di dalam konteks dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ketika orang mencari pengobatan psikologis, mungkin ada gunanya bagi orang Kristen untuk menggunakan teori-teori psikologis yang dikoreksi oleh kebenaran Alkitab.
Seorang konselor Kristen dapat menggunakan cara-cara psikologi untuk mengungkapkan kepada klien mereka tentang kebutuhan mereka akan penyembuhan yang lebih dalam daripada apa yang dapat diberikan oleh psikologi. Diskusi rohani tidak jarang terjadi di ruang konseling. Saya memperhatikan ini lagi dan lagi. Seorang konselor diharapkan untuk tidak memaksakan nilai-nilai atau keyakinannya kepada klien. Kita tidak pernah boleh memaksakan iman kita, kepercayaan kita kepada klien. Tapi izinkan klien itu membicarakan kepercayaan mereka. Namun seringkali hanya dengan membuka topik saja, klien akan diarahkan untuk melakukan penyelidikan. Dan kita tahu bahwa ketika orang mencari Tuhan dengan segenap hati, kata kunci segenap hati, maka Tuhan akan menemui mereka secara pribadi. Yeremia 29 ayat 13. Amsal 8 ayat 17. Matius 7 ayat 7. Secara praktis, banyak petunjuk atau konsep dalam Alkitab tampaknya tidak mudah diterapkan di ruang konseling. Misalnya, kita tahu bahwa kita harus menjauhkan diri dari perbuatan amoral, bergumul melalui doa dan melarikan diri darinya. Seperti Yusuf, 1 Korintus 6 ayat 18. Alkitab memang tidak memberitahukan kepada kita secara eksplisit tentang bagaimana caranya kita melarikan diri dari nafsu kedagingan seperti itu. Kita dapat menggunakan teknik-teknik psikologi yang kita lihat dari sisi Alkitab. Psikologi mungkin dapat memberikan teknik praktis untuk mengatasi perjuangan melawan nafsu-nafsu ini. Pengetahuan yang diperoleh dari psikologi dapat memberikan wawasan tentang apa yang mendorong seseorang untuk tetap berada dalam dosa. Dan jika kita dalam ruang konseling tersebut dapat mengidentifikasi kecenderungan internal seseorang untuk berbuat dosa dan tinggal dalam dosa, maka kita dapat menghilangkan kekuatan dari hal-hal tersebut. Ruang konseling adalah ruang yang safe, di mana keterbukaan itu menunjukkan hasil. Jika mereka terbuka 100%, kita dapat mengenal dari mana datang asal-usul pikiran seperti demikian, kita dapat membantu untuk mengoreksinya. Psikologi juga dapat membantu orang menjadi sadar akan pentingnya mengekspresikan emosi mereka dan membawanya kepada Tuhan. Seperti yang kita lihat dalam Mazmur. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, psikologi dapat membantu membuka pintu untuk memahami kebutuhan terdalam kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak akan merasakan kepuasan penuh atau kepenuhan hidup melalui terapi. Tidak. Kita memerlukan juga faktor spiritualitas. Namun kita akan semakin meningkatkan rasa lapar akan kepenuhan hidup melalui hal-hal spiritualitas. Setelah kita sembuh jiwa kita ini. Waktu jiwa kita sembuh, pikiran kita pun akan disesuaikan dengan nilai kehidupan yang baru. Pada gilirannya, kita dapat membawa rasa lapar kita kepada Tuhan. Karena kehidupannya hanya berasal dari Dia. Dan sekarang pikiran sehat. Roma 12 ayat 2 tadi telah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan berpikir dari pola pikiran yang baru. Yang berdasarkan nilai kehidupan yang baru. Value of life yang baru. Karena itu kita akan lebih terbuka terhadap kehidupan spiritualitas ini. Konseling notetis bertentangan dengan psikologi. Orang yang hanya mengandalkan Alkitab akan pasti bertentangan dengan psikologi. Namun ada konseling Kristen yang alkitabiah dan juga menggunakan teori-teori psikologi. Jika konselor Kristen, saya tekankan jika konselor Kristen yang terlatih mampu mengintegrasikan iman mereka dengan pendidikan mereka, mereka dapat tetap setia pada standar alkitabiah, namun juga memanfaatkan ilmu psikologi. Tadi saya katakan berjalan seiring, bergandengan tangan. Kesimpulan pada akhir pembahasan ini adalah konseling yang solid harus mengakui bahwa konselor bukanlah penyembuh, juga bukan seorang juru selamat, juga bukan Tuhan yang Maha Tahu, bukan. Hanya Tuhan yang benar-benar dapat menyembuhkan. Konseling adalah salah satu sarana,
salah satu alat yang dapat membantu kita memahami siapa diri kita di dalam Kristus dan menemukan makna dalam hidup kita. Seorang konselor dapat membantu menunjukkan blind spot, titik buta pada kliennya. Namun, ini bukanlah pencarian untuk menemukan nilai dalam diri kita atau menemukan kesembuhan di luar Tuhan. Konseling notetik yang hanya berdasarkan Alkitab benar jika menyatakan bahwa masalah terdalam ada pada jiwa dan hanya Roh Kudus yang benar-benar dapat mengubahnya. Teknik psikologi yang dipakai dalam konseling adalah sarana untuk membantu klien. Berbeda dengan kebenaran Alkitab. Roh Kudus dapat memberikan hikmat kepada para konselor untuk menunjukkan blind spot yang dimiliki kliennya. Dan Roh Kudus dapat mendorong klien untuk mengambil sikap untuk membuat perubahan sehingga menjadi sembuh. Ubah dong pikiranmu, dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Roh Kudus mendorong ini. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, klien sendirilah yang bertanggung jawab untuk membuat perubahan yang diperlukan jika ia berkeinginan untuk menjadi sembuh. Proses konseling, saya ulang sekali lagi, memang tidak nyaman karena luka masa lalu dikorek kembali untuk dapat menjadi sembuh. Namun, lebih tidak nyaman lagi dalam jangka panjang bila seseorang menolak untuk menjadi sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Biarlah kami bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dan marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang percaya telah menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian kita telah usai. Atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Saya Harry Lee. Mohon diri. Shalom.